Kalau seandainya kita paham, kita tahu apa-apa yang terjadi di bulan Muharram, aku beserta orang-orang yang menanggung kehidupan daripada anak yatim, termasuk makan, pakaian, dan biaya pendidikannya, maka sungguh berbahagialah bagi saudara-saudara yang hari ini mempunyai keluasan rezeki, kelapangan harta, sehingga dapat ikut andil, ikut berpartisipasi. Berbahagialah karena dia termasuk yang kelak akan diaku duduk beserta dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah barang tentu kalau Nabi yang berjanji, kalau Nabi yang mengatakan dengan disyaratkan dua jarinya ini kahataini fil jannah, kalau orang sudah masuk ke dalam surga berarti orang tersebut ada dalam lindungan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di musala kita yang tercinta ini dalam rangka insyaallah memperingati yaitu malam 10 Muharram sekaligus yaitu santunan yatim sebagaimana rutinitas kita setiap tahun. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita, acara kita senantiasa mendapatkan kasih sayang serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya kepada kita sekalian, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan sehingga bisa melangkah kaki kita menuju mushola ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, lanjutkan dengan kegiatan rutin setiap tahun sekali yaitu 10 Muharram lebaran yatim. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas tersebut. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu menuju tempat ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan
sekalian yang hadir di sini diaku sebagai umatnya dan kelak akan mendapat syafaat ataupun pertolongannya. Amin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Karom Al-Ustaz Imam Abdul Rahman, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Andri, dan yang saya hormati Ketua RG 04 Bapak Muhammad Munib, dan yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan kita Bapak Suparmin, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu karena beliau sedang tugas dan tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat sesepuh warga RT 3 RW 04, beliau Bapak Jakaria, Bapak Rois, dan Bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Dan juga tidak lupa yang saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Mushola Al-Ikhlas yang senantiasa turut bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan apapun untuk suksesnya atau kemajuan Mushola Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dapat balasan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati juga, saya banggakan anak-anakku, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu maupun untuk berkarya yang lainnya. Kami atas nama pengurus mushola mengaturkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah Mushola Al-Ikhlas, juga kepada seluruh warga RT 3 RW 04 yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan santunan anak yatim yang ada di lingkungan kita, yang mana santunan anak yatim yang kita laksanakan setiap tahun. Alhamdulillah pada tahun ini bisa menyantuni yang ada di lingkungan kita sebanyak 12 anak. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dari Bapak setelah Ibu jamaah warga RT 3 RW 04 dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mohon maaf kepada jamaah apabila kami menyediakan ataupun kami menerima jamaah adik-adik kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mujaddidil awami aman ba'da'an alladzi iftataha bihadha syahril muharram fi hadha al-'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa qala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim kahataini fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal husnu wa farraja bainahuma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola kita Bapak Nyokotri Asmoro beserta staf dan jajarannya, Bapak RW kita Bapak Muhammad Munib juga beserta staf-stafnya, Bapak Ustadz Andre beserta jamaah, wabil khusus kepada para sesepuh, para bina sepuh, Bapak Zakaria, Bapak Rois,
dan juga bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang ada di luar, dan segenap anak-anakku, anak yatimku yang tercinta. Tiada kata yang pantas dan patut kita ucapkan dalam kesempatan sore menjelang malam ini, melainkan ucapan syukur alhamdulillah, yang tentunya atas limpahan rahmat dan karunia daripada Allah. Kita dapat hadir di hari ke-10 di bulan Muharram ini dalam rangka silaturahim sekaligus menyantuni hari-hari kita. Tentunya ini tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan daripada dermawan dan dermawati yang sudi menyisihkan sebagian hartanya demi memberikan kehidupan, membantu kebutuhan keperluan daripada yatim. Maka mudah-mudahan segenap dermawan dan dermawati dengan wasilah infak dan sedekahnya Allah terima, dan Allah gantikan rezeki yang dia keluarkan dengan rezeki yang lebih baik, lebih luas, lebih barokah, dan juga lebih halal lagi. Dan juga mudah-mudahan kita doakan segenap dermawan-dermawati ini biar disehatkan badannya, sehatkan rohani dan jasmaninya, diberikan kekuatan iman dan Islamnya, diberikan keutuhan dalam rumah tangga dan keluarganya, putra putri cucu keturunnya Allah berikan kesuksesan, disukseskan cita-cita dunia dan akhiratnya, yang kelak putra putri tersebut menjadikan orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, yakni dengan senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, peduli di kemudian hari kelak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya besar harapan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kita berada di tanggal 10 bulan Muharram, bahwa sesungguhnya bulan yang Allah ciptakan, di saat Allah menciptakan langit dan bumi itu diciptakan ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi di saat Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah menciptakan 12 bulan, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang 4 bulan itu salah satunya adalah bulan Muharram. Kalau seandainya kita paham, kita tahu apa-apa yang terjadi di bulan Muharram, termasuk diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, terbebas dan keluarnya Nabi Nuh dari perahu dengan sebab wasilah banjir bandang adalah tanggal 10 bulan Muharram, termasuk bahkan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah pertolongan daripada Al-Quran adalah di bulan Muharram tersebut. Maka bagi kita selaku umat daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga kita tidak ketinggalkan ikut merayakan, ikut andil di bulan Muharram ini, khususnya di Yaum Asyura ini, di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu dengan memberikan kebahagiaan, memberikan santunan terhadap adik-adik kita yang yatim. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan campur tangan daripada saudara-saudara kita dermawan dermawati, pertama Allah mengganti dengan rezeki yang lebih baik, lebih barokah. Yang nomor kedua, kelak Allah akan mengangkat derajat kehidupan adik-adik yatim kita di kemudian hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena ini janji Nabi. Nabi mengatakan ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku beserta orang-orang yang menanggung kehidupan daripada anak yatim, termasuk makan, pakaian, dan biaya pendidikannya,
Nabi mengatakan kahataini bil jannah, bahkan Nabi mengatakan isyarat wa asyaru bisababihi bisababati. Nabi berisyarat dengan dua jarinya, yakni dengan jari telunjuk dan jari tengah. Sambil begini Nabi mengatakan kahataini bil jannah, laksana seperti dua jari telunjuk dan jari tengah nanti di dalam surga. Ini orang-orang yang ikut mendermakan, menginfakkan sebagian harta dan rizkinya untuk membantu kehidupan anak yatim, maka mereka kelak akan dicari oleh Nabi, diseret, ditarik, didudukan dengan Nabi. Dalam artian diseret ini diajak, dipanggil, didudukan beserta Nabi. Kalau kita udah duduk dengan Nabi, katakanlah kita mendapatkan syafaat Nabi, bukankah orang tersebut dijamin akan keselamatannya? Maka sudah barang tentu kalau Nabi yang berjanji, kalau Nabi yang mengatakan dengan mengisyaratkan dua jarinya ini kahataini bil jannah, kalau orang sudah masuk ke dalam surga berarti orang tersebut ada dalam lindungan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berbahagialah bagi saudara-saudara yang hari ini mempunyai keluasan rezeki, kelapangan harta, sehingga dapat ikut andil, ikut berpartisipasi. Berbahagialah karena dia termasuk yang kelak akan diaku duduk beserta dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan demikian dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, qiwamud dunya bi arba'ati asya, akan kokoh bertenggernya dunia ini dengan sebab 4 perkara. Mana yang 4 perkara itu? Pertama adalah bi'adlil umaro, dengan sebab ada keadilan daripada para pemimpin. Karena kalau seandainya tidak ada keadilan para pemimpin, la akalan nasu ba'dun ala ba'din, tentu manusia akan saling memangsa satu dengan yang lainnya, kama akaladhi ba'dal ghanam, sebagaimana memangsanya serigala kepada kambing. Jadi kokoh dunia itu dengan sebab 4 perkara. Satu, dengan adanya adil para pemimpin. Karena kalau kita punya pemimpin tidak adil, niscaya kita manusia yang satu dengan yang lainnya akan saling menghardik, menganiaya, bahkan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Laksana seperti apa? Seperti serigala membunuh kambing atau menghunus kambing atau memakan kambing. Yang nomor kedua, akan kokoh dan utuhnya dunia ini dengan sebab apa? Wa bi'ilmil ulama, dengan sebab adanya ilmunya para ulama. Walaula ilmal ulama, kalau seandainya di dunia ini tidak ada ilmunya para ulama, lahalakal jahilun, niscaya orang-orang bodoh akan rusak, akan hancur. Jadi di setiap wilayah, di setiap desa, setiap kelurahan, setiap lingkungan, setiap KRT-an perlu ada orang yang mengarahkan, perlu ada orang yang membimbing. Karena kalau seandainya di setiap wilayah tersebut tidak ada orang yang kita ikuti, tidak ada orang yang memberikan nasihat, tidak ada orang yang memberikan wejangan pencerahan kepada kita, lahalakal jahilun, tentu kita akan rusak. Termasuk orang-orang bodoh. Mohon maaf, kita bisa baca Quran dengan sebab para ulama, para kiai, para asatir. Kita bisa sholat dengan baik dan benar dengan sebab ada para ulama, para asatid. Kita tahu tentang kehidupan yang baik dengan wasilah para ulama, para asatid. Jadi antara ulama dengan umarok adalah perlu ada sinergi, saling berdampingan satu dengan yang lain. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik umarok, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mau datang duduk dengan para ulama. Dan seburuk-buruk para pemimpin, mereka yang menjauhi para ulama, yang menjauhi para asatid, yang menjauhi para kiai. Dan sebaik-baik
Seburuk-buruk ulama, mereka yang senantiasa selalu mencari kehidupan melalui pemerintah itu sendiri. Artinya nyosor. Mereka mendatangi pemerintahnya, mencari kehidupan dengan sebab mereka duduk dengan pemerintah. Seburuk-buruk ulamanya. Yang ketiganya akan kokoh dunia ini, wa bisakhawatil agniya, dengan sebab ada kedermawanan dari orang-orang kaya. Nah, jadi dunia akan kokoh, dunia akan tetap bertengger dengan sebab ada kedermawanan daripada orang kaya. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang fakir, terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitaran dia. Kenapa? Kalau seandainya orang kaya tidak peduli terhadap orang-orang fakir, orang kaya tidak peduli terhadap orang-orang miskin, lahalakal fuqara awal masakin, tentu akan rusaklah orang-orang fakir dan orang miskin. Yang ketiga, tetapi setelah itu orang kaya jangan bangga diri, orang kaya jangan sombong, karena dilihat dari yang keempat. Yang nomor keempat, wa bida'watil fuqara awal masakin, orang kaya akan tetap kaya, orang kaya akan tetap sukses dengan adanya doa orang fakir dan orang miskin, dengan sebab ada doanya anak-anak yatim. Walaula da'watil fuqara wal masakin, kalau sekiranya tidak ada doa dari orang fakir dan miskin, lahalakal agniya, tentu akan hancur orang-orang kaya. Contoh di Impres 16, di RT kita masyarakatnya kaya semua. Kaya semua. Kira-kira senang apa susah kalau kita kaya semua? Saya rasa bukan jadi senang, malah susah. Contoh, kita satu RT kaya semua, banyak duit. Suatu saat rumah kita, genteng kita bocor. Kita orang Ibres karena kaya, banyak duit, nyari, mohon maaf, kita nggak pernah kerja, nggak pernah ngapa-ngapain. Mau naik, ngeri-ngeri dikit, takut jatuh, takut ngapain. Kita iseng nyuruh tetangga, Bang, tolong betulin genteng saya. Genteng saya gua bocor, bener-bener. Terus saya bayar, saya gua, kalau mau sih benerin genteng saya gua bayar juga. Tuh. Karena apa? Karena sama-sama orang kaya. Tetapi dengan sebab ada hikmah orang miskin, ada orang yang mohon maaf mungkin yang tidak sekaya dengan kita, katakan. Sudah barang tentu orang kaya membutuhkan orang miskin itu juga membutuhkan orang kaya. Pun pula orang miskin jangan arogan, jangan sombong. Kenapa? Karena orang miskin tentu membutuhkan orang kaya. Katakan, kita di Impres, katakan misalnya, kita miskin semua. Repot juga kita nyari kerjaan suatu saat rumah, mohon maaf, sama-sama kita butuh uang. Sementara kita nggak ada yang butuh apa, nggak ada yang buat kerja di rumah siapa. Mereka pun juga sama-sama butuh juga, kita juga butuh juga, artinya butuh uang. Nggak akan ada kehidupan yang barangkali yang lebih baik di lingkungan tersebut jika sama-sama orang lingkungan susah semua. Jadi antara orang kaya dengan orang miskin tentu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka yang kaya memberi kepada yang miskin mendoakan kepada orang-orang kaya. Yang kaya membantu kepada orang-orang miskin, yang miskin ikut membantu kepada orang-orang kaya. Kenapa? Karena keduanya ini saling mohon maaf tidak bisa lepas. Pasti sudah barang pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka bisalah bertengger kokoh dunia ini dengan sebab ada 4 perkara tadi. Sekali lagi, pertama dengan sebab adanya pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin tidak adil, mohon maaf. Katakan sekarang kan lagi ngetren geng motor di mana-mana. Jangankan di Jakarta, mungkin di Jakarta nggak seberapa. Di daerah saya yang dulu katanya kota santri, sekarang mohon maaf, ini di daerah saya di kota kabupaten, bahkan dari kampung berkumpul ke kota kabupaten, anak-anak muda ikut geng motor. Mengerikan.
Sampai saya cerita dengan saudara, kalau kita pulang dari sini malam, apa kata adek, jangan pulang malam, ngeri. Sekarang anak-anak mudanya pada berandal, pada bawa sebutin, pada bawa panik. Jam 2, jam 3, kalau kita nyampe sono jam 2, jam 3, agak ngeri-ngeri sedang. Maka perlu ada keadilan, ketegasan daripada para pemimpin. Kedua, dengan sebab ada ilmunya para ulama. Kalau seandainya tidak ada ulama di negeri kita, di wilayah kita, tidak di lingkungan kita, tentu kita selaku orang-orang bodoh kita akan rusak. Kita akan hidup semaunya, akan mengatur hukum semaunya, tidak akan mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Katakan contoh, mohon maaf, di lingkungan kita mohon maaf, kita awam semua tentang agama. Suatu saat ada yang meninggal, katakan, tidak ada yang mandiin, tidak ada yang ngafasin, tidak ada yang nyolatin, tidak ada yang nguburin. Kalau dia mandiin mungkin semandi-mandinya, kalau dia ngapanin akan sengapan-kapannya, nyolatin sesolat-solatnya, nguburin pun juga akan ngasal. Kenapa bisa demikian? Kita bisa paham dengan mohon maaf cara memandikan, cara mengkafani, cara menyolatkan, bahkan cara mengubur, karena dengan sebab biilmil ulama, dengan sebab ada ilmunya para ulama. Itu katakan dalam masalah kematian, dalam masalah sholat kita akan sah, sholat kita akan benar, sholat kita akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dalam melaksanakan sholat kita sesuai dengan aturan syarat dan rukunnya, syarat dan sah. Tentu kita akan rusak sholat kita kalau kita tidak dibarengi dengan ilmu yang diberikan oleh para ulama. Jadi ketiga sekali lagi adalah dengan sebab ada kedermawanan orang-orang kaya. Tentu dengan sebab kedermawanan orang-orang kaya akan sedikit besarnya membantu akan kehidupan orang-orang miskin di sekitarnya. Keempat adalah dengan sebab ada doa dari orang fakir miskin. Doa fakir miskin terhadap orang-orang kaya sekalipun tidak langsung didoakan pada hadapan orang kaya, mohon maaf, di saat orang kaya memberi ke orang miskin cuma ucapannya terima kasih, tapi di sisi lain malaikat sudah mendoakan terhadap orang yang dermawan tersebut. Apalagi kalau seandainya orang tersebut mendoakan, sedikitnya doa adalah minimal jazakumullahu ahsanal jaza atau jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kepada engkau dengan kebaikan yang lebih baik atau dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Itu salah satu doa yang diungkapkan oleh orang-orang yang diberi terhadap orang-orang yang memberi. Maka jangan lupa, orang kaya pun juga jangan sombong dengan kekayaannya terhadap orang miskin, pun pula orang miskin jangan arogan terhadap orang-orang kaya. Karena antara kedua orang tersebut sama-sama saling membutuhkan dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan sekali lagi atas bantuan daripada orang-orang dermawan di lingkungan kita, mudah-mudahan senantiasa adik-adik kita kelak ke depan mempunyai kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baik, dan kelak senantiasa diberikan kehidupan yang sukses daripada hari ini. Dan kita doakan jangan lupa saudara-saudara kita yang dermawan, saudara-saudara kita yang telah menyisihkan sebagian harta dan rezekinya, senantiasa sekali lagi biar keluarganya Allah berikan keluarga keutuhan, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan dalam putra-putrinya, keberkahan dalam rezeki dan umurnya, senantiasa mudah-mudahan kelak di hari-hari yang akan saudara-saudara kita tersebut bisa membantu kembali dengan kehidupan yang layak tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Li ridhoillahi ta'ala wa ta'ala syafaat Rasulullah SAW ala hadhihi wa ala kulli musallihah wa qad sabil matan ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astagfirullah, 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 ya Allah, karim ya Maulana ya Mahmud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kulli dha'i fa yamana kulli khair yassir alaina kulli asir fa tayassir wa asir alaika yassir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
الميزان ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشمع والوتر والله أكبر عدد الشمع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بيوم عاشوراء ويا جميع الشعب يعقوب يوم عاشوراء ويعقوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق حاجتنا في الدين والدنيا والآخرة وأدل أمورنا بطاعتك ومحبة يا أرحم الراحمين اللهم يا محسن قد جاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك فأنت بالبر المعروف على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mohon salah satu untuk membawa ke depan untuk disampaikan kepada anak-anak kita, warga jamaah yang baik. Ibu mau salim nih, anaknya kita mau salim kan. Untuk selanjutnya Ananda Diva. Mohon dengan segala hormat kepada perwakilan dari Musola, Bapak Tukide nanti untuk menyampaikannya.
Ke depan ya untuk salam baik. Ya. Masih RT. Itulah tadi penyampaian kepada anak-anak yatim kita, mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam berusaha, dilancarkan segala rezeki kita, dan Allah memberikan umur kita umur yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Santri sudah kita sekarang ini, bagi bapak ibu yang punya yatim, nanti situ ada pesantren khusus anak pesantren anak yatim maupun itu sudah informasi bagi bapak ibu yang punya anak yatim, apa nama itu saudara mau pesantren mampu atau satu yang mesti ada bergerak. Ayo saya pada terima kasih. Baik, keilmuan kita semuanya, dan juga kita ucapkan banyak terima kasih. Apabila terjadi kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, demikianlah kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya makan kita. Ini tambahin kemudian aja makan malam. Makanannya enak Alhamdulillah acara santunan kami berjalan lancar ya. Amin. Lancar. Seterusnya. Amin.